Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan Sabda Sadik, Sabda Kebenaran. Dan hari ini akan membahas mengenai Yesus Imam Agung kita di sorga. Teks terambil dari Ibrani pasal yang keempat, ayat 14 hingga ayat yang ke-16. Saya akan bacakan terlebih dahulu, demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Bagaimana yang kita tahu, imam besar itu adalah seorang penghubung. Dia seorang yang membangun jembatan, menjadi penghubung antara manusia dengan Allah. Dia ibarat jembatan yang menghubungkan dua belah pihak yang bermusuhan, sekaligus dia mendamaikan keduanya. Tugas imam agung ialah menyampaikan firman Allah kepada manusia dan membawa manusia ke hadirat Allah. Imam agung yang demikian itu harus sungguh-sungguh mengenal manusia dan sekaligus mengenal Allah. Melalui ayat-ayat yang menjadi teks renungan kita hari ini, membuktikan bahwa Yesus adalah imam agung yang dimaksudkan itu. Keagungan Yesus bukan karena kehormatan yang diberikan manusia, melainkan karena hakikat dirinya sendiri. Dia adalah anak Allah yang sempurna. Kita tahu dalam Yohanes 1 ayat 1 hingga ayat yang ketiga, kemudian ayat yang ke-14, katakan di sana dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Oleh sebab itu dia berbeda dengan semua imam besar lainnya yang pernah ada di muka bumi ini. Kalau kita melihat tadi di ayat yang ke-14, penulis Ibrani menyebutnya melintasi semua langit. Dalam perjanjian baru, langit itu dapat berarti langit seperti yang kita lihat di atas kita, tetapi dapat juga berarti sorga, tempat kediaman Allah. Jadi maksudnya di sini bahwa Yesus telah melintasi semua langit yang ada dan yang beserta dengan Allah. Langit tidak dapat menahan dia. Yesus begitu agung, begitu besar, sehingga bahkan langit pun terlalu kecil baginya. Kemudian di ayat yang ke-15, penulis menjelaskan kontras sebaliknya, bahwa imam besar agung yang melintasi segala sorga kini menjadi sama seperti manusia yang mengalami proses kehidupan, sejak dari kandungan, lahir, menjadi dewasa dan menghadapi pencobaan dari iblis. Tetapi hanya satu perbedaannya, yaitu dia tidak berdosa, karena sesungguhnya dia dikandung dari Roh Kudus. Di sini ditegaskan mengenai identitas Yesus yang sempurna sebagai manusia. Tadi di ayat yang ke-14, di situ ditegaskan mengenai Yesus sebagai anak Allah 100%, tetapi di sini ditegaskan juga bahwa Yesus itu adalah manusia 100%. Penulis Ibrani hendak memberitahukan bahwa Yesus Kristus yang kita miliki bukanlah Allah yang abstrak, tanpa perasaan, tanpa jiwa, bukan pula Allah yang tidak dapat didekati oleh manusia, seperti Allah kepercayaan para filsuf Yunani atau kepercayaan-kepercayaan lain. Dia adalah Allah yang menjadi manusia konkret dan mengerti segala pergumulan dan kelemahan manusia secara nyata. Yesus mengalami setiap hal yang harus dialami oleh manusia, dan ia benar-benar sama seperti kita dalam semua hal, dicobai dalam semua hal. Namun meskipun dicobai, dikatakan Yesus tidak berbuat dosa. Yesus menolak semua godaan dan menjalani kehidupan tanpa dosa. Kenyataan bahwa Yesus itu tanpa dosa berarti ia mengetahui betapa dalam, betapa berat tekanannya, dan betapa hebat serangan pencobaan yang ia alami. Pengalaman Yesus membuat dia bersimpati dengan keadaan manusia, membuat dia penuh dengan pengampunan, membuat dia sanggup menolong karena dia mengerti dan mengetahui semua persoalan kita, persoalan manusia, sebab ia telah mengalaminya sendiri. Karena kasih Tuhan, oleh sebab itu apapun keadaan kita, pergumulan kita, ingatlah bahwa kita memiliki Yesus Imam Agung di sorga. Ia telah mengenal hidup kita, bersimpati kepada kita, maka tidak ada lagi hambatan yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan dan menerima rahmat dan anugerahnya. Ia dapat memberikan kita kekuatan, ia dapat membawa kita kepada Allah dalam hadirat Allah yang kudus. Yesus adalah imam agung yang sempurna, sebab ia adalah Allah yang sempurna dan juga manusia yang sempurna. Amin. Tuhan Yesus memberkati.